Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waduh. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat itu siap, Kak. Ketua mulai. Selesai. Terima kasih. Semua sehat? Untuk memunculkan semangat kalian, seperti biasa kita teriakkan jargon kita seperti biasanya. Kita mulai SMK. Bisa. SMK. Bisa. Oke, terima kasih. Silakan keluarkan HP kalian. Silakan kalian melakukan presensi dengan mengeklik tombol hadir. Sudah ya? Sudah? Terima kasih. Kalau sudah mengisi presensi, silakan HP-nya dimasukkan kembali. Kita mulai masuk ke materi. Sebelumnya, ini pada sehat semua ya? Sehat semua. Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan, sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Kemudian kita masuk ke materi. Untuk hari ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang wasser welder. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mampu menentukan masalah yang terjadi pada bodi kendaraan tertutup dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu menentukan prosedur perbaikan pada panel tertutup dengan teknik wasser welder dengan benar sesuai dengan SOP. Oke, bisa dilihat ya semuanya. Jadi kalau misalnya ada sebuah kendaraan, terutama mobil, yang mengalami kerusakan di bagian pintu seperti gambar di PowerPoint tersebut, kita nanti akan melakukan perbaikannya dengan teknik di bawahnya, ya, yaitu teknik wasser welder. Jadi wasser welder itu sendiri itu akan digunakan untuk mengerjakan kerusakan bagian luar yang tidak dapat dijangkau dari sisi dalam. Maksudnya, pekerjaan wasser welder itu adalah pekerjaan untuk memperbaiki bodi ketika kita mau memperbaiki, tetapi tangan kita tidak bisa menjangkau kerusakan. Metode wasser welder ini menggunakan ring atau biasa disebut dengan wassernya, di mana wassernya itu nanti akan dilas ke bagian atau ke daerah panel, ke panelnya yang mengalami kerusakan. Ketika sudah dilas atau ditempelkan, kemudian akan ditarik, sehingga nanti kerusakannya bisa teratasi atau bentuk panelnya bisa kembali seperti semula. Kemudian kita masuk ke proses perbaikan panel dengan wasser welder. Jadi untuk langkah yang pertama adalah penyetelan sumber tegangan. Nanti kita menggunakan alat wasser welder ini. Untuk langkah yang pertama nanti kita setel sumber tegangannya. Sumber tegangannya. Kita nanti pakai yang ini saja. Untuk sumber tegangannya nanti kita atur di 1,5. Jadi jangan terlalu besar. Kemudian kita lakukan pengelasan dengan wasser. Wasser itu ring. Jadi kita tembakkan ke panel yang akan kita perbaiki. Kemudian setelah ring atau wassernya itu menempel, kita lakukan penarikan. Dan nanti untuk prakteknya kita lakukan penarikan dengan menggunakan lock chain. Ini ya. Kemudian pelepasan wasser. Kalau sudah dipastikan panel itu kembali, ring atau wassernya nanti silakan dilepas. Tinggal kita putar. Untuk langkah yang terakhir adalah langkah pengamplasan. Berarti langkah kita praktek nanti sampai federaging. Pengelupasan cat, kemudian federaging. Untuk safety-nya, untuk yang pertama adalah cap dan earplug. Earplug ini adalah pelindung telinga. Otomatis sebelum kita praktek, kita harus menggunakan earplug. Kita pakai di telinga. Kemudian yang kedua adalah goggles atau kaca
mata. Kacamatanya ini. Jadi siapapun nanti yang praktik harus menggunakan kacamata. Yang ketiga adalah dasi aspirator. Atau mungkin nanti bisa kita ganti dengan masker. Kegunaannya nanti terutama pada waktu pengelupasan lapisan cat. Dan pada waktu kita melakukan shade dredging. Face protector. Face protector itu yang ini. Akan digunakan ketika pengelupasan cat dan shade dredging. Kemudian overalls. Overalls itu bisa dikatakan dengan wirpak. Kalian sudah memakai semua. Kemudian gloves dan shoes. Itu adalah sarung tangan dan sepatu. Nah, sebelum kita masuk ke praktikum nanti, kita masuk ke langkah diskusi. Di mana langkah diskusi ini nanti akan ada suatu permasalahan. Permasalahannya apa saja nanti akan saya tampilkan di sini. Ini untuk kelompok pertama nanti perbaikan pada kerusakan pada gambar ini, yaitu pada pintu. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 nanti kerusakan pada kuarter depan. Kemudian untuk kelompok 3 bisa dilihat juga mengalami kerusakan. Metode apa yang paling tepat? Kalau misalnya itu bisa diperbaiki, metode apa yang paling tepat? Gitu ya. Ini silakan membagi dengan kelompok masing-masing, 3 kelompok seperti biasanya, merapat ke kelompok masing-masing, kemudian akan saya berikan lembar. Nanti silakan diskusikan untuk yang kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Sebelum kita mulai diskusi, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ya? Akan saya bagikan lembar LKPD. Silakan dikerjakan seperti biasanya per kelompok. Kemudian kita masuk ke presentasi. Jadi, apa hasil diskusi dari kelompok? Silakan dibacakan atau dipresentasikan. Jawabannya, metode perbaikan pada gambar dapat dilakukan dengan cara Wessel-Werdet terlebih dahulu. Jika merasa kurang, bisa menggunakan metode palu doli agar kembali berbentuk sempurna. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Itu cara mengatasi kerusakan pada vendor tersebut dapat dilakukan dengan metode on dolly. Setelah itu melakukan Wessel-Werdet. Kerusakan pada gambar di atas bisa diperbaiki dengan teknik Wessel-Werdet dengan log chain. Kita lihat video ini sebagai permulaan atau sebagai pengantar untuk kita praktikum nanti. Nah, ini langkah pertama yaitu langkah pengecekan. Jadi kita cek terlebih dahulu luka atau kerusakan yang akan kita perbaiki. Setelah kita selesai memberikan tanda, kita lakukan pengelupasan cat. Untuk pemasangan masanya, ringnya itu di dalam lukanya saja. Untuk praktikum kita ini, nanti kita coba praktikum 2-2. Di sini sudah ada luka. Mungkin kalau kalian mendekat akan ada garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan nanti disesuaikan. Silakan pilih, kemudian lakukan perbaikan. Itu belum ada lukanya, sehingga kalian nanti harus melakukan perlukaan atau di battle terlebih dahulu. Kemudian kalian lakukan perbaikan sampai fade dredging. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak, kalau tidak ada, kita praktik 2-2 dari kelompok 1 berdua. Silakan persiapan untuk praktikum.
Sedikit evaluasi untuk praktek pembelajaran kita hari ini, masih ditemukan beberapa di antara anak-anak semua yang masih takut dalam menembak ketika mau memasang ring. Masih ada. Silakan keluarkan HP, kemudian silakan buka Google Chrome kalian. Kemudian ketikkan join my quiz pakai z.com, joinmyquiz.com. Ketikkan kode game 792758. Oke, kita lihat siapakah juaranya. Juara kita menghina, yang kedua Pion, yang ketiga Tegar. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. Kemudian refleksi nanti untuk web refleksi sudah saya kirimkan di grup. Jadi selesai pembelajaran nanti silakan diisikan. Kemudian kita masuk ke langkah yang terakhir atau pembelajaran kita terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tolong Mas Munib simpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Kesimpulan proses perbaikan panel dengan Weser Welder. Pertama, penyetelan sumber tegangan. Kedua, pengelasan dengan Weser. 3, penarikan. 4, pelepasan Weser. 5, pengampasan. Oke, langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah untuk perbaikan dengan Weser Welder. Yang pertama, penyetelan sumber tegangan. Kemudian pengelasan, dilanjutkan penarikan, pelepasan, dan sanding atau pengamplasan. Kemudian untuk yang terakhir, untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang prosedur pengelasan titik pada panel baru. Jadi untuk pertemuan berikutnya, kita bisa melanjutkan ke materi yang baru. Kira-kira untuk hari ini, untuk pertemuan kita hari ini, adakah yang ingin ditanyakan seputar pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.